Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Selamat siang, Mas Mbak semua. Ah, Ya, senang sekali bisa bisa ketemu lagi dengan Mas Mbak semua. Ya, walaupun kita belum bisa ketemu secara fisik ya, tapi seenggaknya kita secara virtual. Ya, saya harap semoga nggak mengurangi sedikit dari eh, pengalaman belajar kita hari ini. Ya, kalaupun berkurangnya nggak baik-baik banget lah. Mungkin alhamdulillah. Nah, ya hari ini kita akan masuk ke materi yang sebenarnya udah Mas Mbak dulu pelajari waktu kelas 11 ya. Ada yang masih ingat nggak soal PH21? Ada yang masih ingat soal PH21? Ada yang masih ingat? ya, Ada yang masih ingat? Kayaknya enggak ya. Dari muka-mukanya. dari muka-mukanya. Iya, ya. Enggak apa-apa. Nanti kita refresh memori ya. Kita refresh memori. Uh, tenang aja, pelan-pelan. Tapi Mas Mbak ini masih ingat nggak apa yang secara umum ya PPH21 tuh kira-kira majakin apa gitu? Mungkin Mbak Tia barangkali masih ingat PPH21. Apa ya Pak ya? Haji. Ya, gaji, benar. Gaji itu salah satu objek pajak dari PPH21 gitu. Benar-benar gaji. Ada lagi yang lain yang tahu? Barangkali bahas. Majakin gaji orang pribadi, Pak. Ya, pribadi ya. Itu gaji kan makanya yang gaji apa ya? Yang nerima gaji perusahaan. Ya, tapi nggak apa. Benar, orang pribadi. PPH21 itu salah satunya orang pribadi. Gaji, terus ada lagi tunjangan, terus semua penghasilan yang diterima individu ya. Kalau dalam kasus individu perusahaan itu bisa masuk ke PPh 21. Tapi hari ini kita akan belajar soal PPh 21 untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, sebelumnya mungkin papan tulisnya nggak tentang apa saya. Jadi saya sudah mengirimkan di grup kelas foto papan tulis yang ada di depan. Jadi nanti Mas Mbak semua bisa sambil melihat saya, sambil melihat di papan tulis di gambar yang ada gitu. Mungkin baik kalau itu ya. Jadi tadi penghasilannya individu, mau itu gaji, upah, tunjangan, semua akan kena PPh 21. Tapi penghasilan dari apa? Penghasilan dari penghasilan berapa? Nah, itu nanti kita akan bahas bareng-bareng. Ya, pertama kita mau ngomongin pajak selalu ngomongin soal dasar hukum, gitu. Karena pajak itu bukan sesuatu yang apa ya, hasil research atau apa sih? Nggak seperti nanti yang mungkin dia literatur lebih saintifik ya. Kalau pajak itu aturan arbitrary, yaitu seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghasilkan penghasilan menggunakan negara. Jadi konsep-konsepnya itu lebih didasarkan pada apa? Prinsip. Nggak seperti akuntansi. Kalau di akuntansi kan ada prinsip misalkan sparet distribusi, prinsip going concern, konservatisme, itu kan ada prinsip seperti itu kalau di akuntansi. Tapi kalau di perpajakan tidak, biasanya ada, sebenarnya ada. Kita tidak mengacu pada prinsip untuk membahas pajak, tapi mengacu pada aturan. Nah, kemudian ada empat nih, ada satu. Sebenarnya dulu cuma ada dua. Cuma ada pasal 21 ayat 5, nomor 26 tahun 2008, dan ada juga nomor 1 tahun 2020. Nah, ini apa sih ini? Dulunya adalah aturan yang berdasarkan PPh.
Yang aturan yang dasar di KPK sendiri, kemudian ini bukan desain atau tahun. Jadi perhitungan biayanya disampaikannya di sini. Gitu. Nah, tapi berhubung kemarin tahun 2023 itu ada perubahan skema. Jadi mungkin waktu kelas pernah belajar ini yang 17 masih ingat nggak Mas Eti masih ingat yang 0,5%, 0,25%, 0,5%, masih ingat nggak? Udah lupa. Ya, saya juga kalau kayaknya lupa. Tapi saya pernah ajar nanti ada yang nanti kita bahas. Tapi ini yang ada semua berdasarkan hukum yang ada di atas. Jadi kenapa pentingnya membaca dasar hukum. Kemudian tadi fenomena 2023 ini ada perubahan skema. Skema yang kita akan bahas. Kemudian ada lagi PMK yang harus belakang tahun 2023. Ini teknis perhitungan. Nanti ini cuma nanti untuk seperti apa kita bahas bareng-bareng pelan-pelan. Nah, ya jadi tadi saya bahas sebelumnya skema PPh 21 KPP itu mengatur pasal huruf A ini ya. Nah, itu disebut pasal yang seperti apa? Seperti ini. Mungkin di bapak-bapak tulis yang sudah digambar yang saya kirim ada di pojok kiri bawah. Di pojok kiri bawah ada beberapa pajak dan juga persentase pajaknya berapa. Seperti itu bisa dilihat. Kalau pendapatannya yang kena pajak itu 50 juta, berarti kena di angka berapa? Ini Mbak Rini, kalau pendapatan saya 6 juta, kena di angka ini langsung 15%, Pak. 15%. Nah, oh 15%. Kalau di antara tadi 2 juta. Kalau 50 juta ada di Sama, Pak. Sama ya. Jadi belum sampai jadi masih 5%. Nah, oke, sekarang pertanyaan kedua buat Teh Widya. Kalau misalkan pendapatan saya kena pajak itu 100 juta. Alhamdulillah, semoga aja. Ya segitu. Ya, semoga nanti anak-anak masuk gak semua, bisa dapat gaji semua. Ya, Amin. balik topik ya. Teh Widya. Kalau pendapatan saya kena pajak itu 100 juta, maka saya kena berapa persen? Yang 60 jutanya kena 5%, terus berarti 40 jutanya kena 15% ya, Pak? Tepuk tangan. Ya. Betul sekali. Masih ada yang alhamdulillah. Yang lain aja. Manusia pakai salah maksud saya. Siapa yang SMP yang terus mantan kan? Gitu kan? Gak cuma aja. Ya, saya lebih pajak kira-kira. Ingat mantan. Ya, gitu. Manusia salah. Ya, benar Teh Widya ini yang banyak di belakang saya 40%-nya kena yang kenapa coba? Sebelum ke Teh Widya ya, saya mau Mbak Tia. Coba Mbak Tia, kira-kira kenapa ya Teh Widya ngomong yang 60 juta yang 40 juta kena di 15%? Silahkan. Nggak tahu, Pak.
Bingung. Bingung ya? Nggak apa-apa. Saya juga dulu bingung waktu belajar. Kayak coba temennya mau bantu nggak? Ini Pak, Ah, ya boleh ini ditunjuk tuh sama Mbak Tia. Maaf Pak, pertanyaannya tadi apa ya Pak? Ya, kan misalkan pendapatan saya pajak 100 juta. Nah, kenanya berapa persen dari lapisan ini 40 juta yang ada di garis kiri. Yang 60 juta kena 5%, Hmm. kemudian yang 40 juta kena 15%. Oke, yang berapa persen? 40. 40. Ya. Kenapa seperti itu? Kenapa terpisah? Kenapa nggak langsung 12%? Karena ini, Pak, itu sudah ada aturannya di papan tulis itu kan Pak, kalau 0 sampai 60 juta itu masuk ke lapisan pertama dulu kena 5%. Kemudian 60 sampai 250 juta 15%. Gitu Pak. Benar nggak Pak? Ya, benar. Tangan. Ini masih banyak cukup banyak ya. Seenggaknya nggak nol ya. Cukup banyak. Ya, saya bangga sama yang lupa. Oke. Nah, kita tambah ini itu adalah lapisannya ya. Jadi kalau mau turun ke lapisan bawahnya harus selesai dulu di lapisan pertama. Jadi harus kita dipajakin baru lapisan 15% itu kan sisanya aja nggak langsung nolak karena kan sudah dipajakin. Pajak kan prinsipnya itu kan nggak boleh ada double taxation atau perpajakan ganda. Jadi kalau sudah dipajakin jadi kalau sudah dipajakin di lapisan pertama nggak boleh dipajakin di lapisan kedua lagi. Yang dipajakin bisa aja seperti itu. Ini ibaratnya kalau misalkan agak sulit membayangkan ini bak mandi. Bentar, saya kasih ilustrasi. Nah ya, ini bisa terlihat di kamera ada bak mandi. Nah, bak mandi kuras sampai air habis. Nah, misalkan bayangkan dalam bak mandi itu tadi pedangnya di bak mandi airnya mau dikuras pertama dikuras biar nol sampai 60. Kenapa? Karena kita harus bilang ember pertama berarti kapasitasnya berapa juta nih, Mbak Rini? Rini 40 juta Pak. Kalau lebih dari 60 juta muat nggak airnya? Tidak. Air tuh muat ya? Supaya nggak tuang dulu 60 juta. Nah, sisanya kan ada yang belum dituang dituang lagi ke bak kedua, ember kedua ke 60 sampai 250 juta. Jadi uang itu sudah habis kan? Udah berarti yang di sini kena 60 juta kena saya di sini 40 juta kena 100%. Itu sekilas cara
mengenakan tarif pasal 17 atau tarif lama ke pendapatan yang kena pajak. Nanti kan itu nanti di pertemuan berikutnya ya, detail-detail. Sekarang sekedar overview singkat untuk merefresh memori Mas Mbak semua. Nah, tapi itu jangan dulu dalam arti sebelum tahun 2003 gitu. Setelah tahun 2003 ini mesti dipakai, tapi pemakaiannya ada lagi skema baru, perhitungan baru, yaitu yang disebut tarif rata-rata atau TEP. Ini sebutan baru. Jadi nanti dalam tarif rata-rata cara perhitungan itu, tapi kita lihat dia itu masuk kelompok mana, ada TRA, TRB, TRC. Nah, dia masuk kelompok mana? Nanti dari kita besar langsung dikasih harga. Jadi perhitungannya nanti biasa, tapi saya mau tahu kalau TRA, TRC ini ditentukan oleh status PTKP. Jadi masih ingat nggak PTKP? Bahas deh. Ingat soal PTKP? Masih, Pak. Apa itu PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Ya. Beda nggak ya penghasilan tidak kena pajak orang yang jomblo sama orang yang udah menikah dan punya anak? Beda nggak PTKP-nya? Berbeda, Pak. Beda ya, karena di Indonesia kan menganut asas keadilan dan perpajakan. Jadi orang yang lajang atau jomblo itu dibedakan dengan yang sudah menikah, yang sudah punya tanggungan. Nah, jadi masih ingat mungkin ada yang beragam juga. Apa sih ini Nah, ini cara bacanya statusnya tanggungan. Cuma tanggungan itu ya anak, mungkin orang tua, umumnya si anak ya. Nah, misalkan Kak Nol itu berarti tidak kawin, atau suami. Di sini anggapnya gampang istri, anak kotek punya istri, punya anak. Mungkin nggak dia punya anak yang ganteng kan? Di dunia nyata ada yang namanya perceraian. Ya saya harap nanti Mas Mbak semua kalau bernikah ya nggak bercerai gitu. Kalau bisa, itu adalah kenyataan yang perlu kita akui. Jadi jadi bisa aja tidak menikah tapi punya anak satu. Atau Kak menikah itu mungkin. Nah, itu semua kemudian ada lagi B, kemudian TC. Terus untuk yang menikah jadi nanti akan saya share seperti apa. Tapi nggak di pertemuan ini ya. Karena ini ada refresh untuk refreshment Mas Mbak semua supaya ingat lagi pelajaran soal. Tapi yang perlu nggak tahu adalah sekarang cara menghitung pajak PH21 itu sudah berbeda. Tidak lagi ini PAD ya. Segitu saja mungkin untuk pertemuan hari ini, karena nanti ada kelas lainnya ya. Jadi sampai di sini. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. Ya. Kalau nggak nanya saya nanya. Itu singkat ya. Jangan Mbak, udah Mbak. Bercanda. Kan Mas tahu sendiri. Ya. Udah. Yang untuk ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.